Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, melanjutkan Gina Vita. Hari ini kita masih menantikan prosesi pemakaman almarhum Profesor Azumardi Azra di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang informasinya pada pukul 8.30 pagi akan menjalani prosesi pemakaman. Dan sambil menantikan informasi terkini dari rekan-rekan kami di lapangan, pemirsa, ini adalah situasi terkini di mana jenazah almarhum Profesor Azumardi Azra tengah dalam perjalanan dari UIN. Pada saat jenazah disolatkan di UIN di Ciputat, pemirsa, dan sekitar 5 menit lagi akan tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Informasi terkini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jenazah akan dimakamkan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Semoga lancar dalam perjalanan dan prosesnya tidak ada terkendala. Dan kita sudah bersama kembali dengan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan masih di sana ya? Tempel depan aja. Halo Mas Burhan. Halo Mas. Baik. Mas Yudi. Baik, saya tadi menyimak perbincangan Anda dengan Gina Vita, sangat menarik sekali sosok dari almarhum Profesor Azumardi Azra. Salah satu yang juga menjadi catatan saya bahwa beliau ini kan sangat berperan ya di UIN ataupun IAIN, di mana ini tersebar ratusan di seluruh Indonesia begitu. Pengaruh beliau ini seperti apa sebenarnya Mas Burhan bisa memberikan luar biasa efeknya kepada seluruh kampus-kampus tersebut, Mas Burhan? Ya, jadi Profesor Azumardi Azra ini saya sebut sebagai man of ideas sekaligus man of action. Karena beliau bukan hanya kaya secara konseptual, tapi juga mampu mengeksekusi pemikiran-pemikirannya secara praktis. Jadi latar belakangnya sebagai intelektual sekaligus aktivis membantunya untuk mengimplementasikan pemikiran dan sekaligus hal-hal yang ideal ke tataran yang bersifat implementatif. Jadi contohnya misalnya ya, ketika dia mentransformasi YIN ke UIN tahun 2000-2001, itu eksperimen yang dilakukan direplikasi oleh banyak UIN atau YIN di Indonesia. Jadi sebagai informasi, pendidikan tinggi agama di bawah Kementerian Agama itu sebelum ada UIN itu ada namanya Institut Agama Islam Negeri dan SAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, ketika Jakarta berhasil mentransformasi YIN menjadi UIN dengan membuka jurusan-jurusan umum, ada fakultas kedokteran, ada fisip, ada saintek dan seterusnya. Itu banyak YIN di Indonesia yang kemudian mengikuti cara yang dilakukan oleh UIN Jakarta yang dipelopori oleh rektor saat itu Azumardi Azra. Dan banyak rektor-rektor atau pejabat YIN UIN di Indonesia itu yang sekolah pasca sarjana di UIN Jakarta yang lagi-lagi pernah dipimpin oleh Profesor Azumardi Azra. Jadi pengaruhnya itu sampai ke pelosok-pelosok karena jumlah pendidikan tinggi agama Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama itu banyak sekali. Nah, makanya dalam tulisan yang dikumpulkan oleh Profesor Muhammad Ali, antologi tulisan ya, terbitkan oleh penerbit Kompas, saya ikut menyumbang tulisan di sana. Saya menyebut Profesor Azumardi Azra sebagai ibarat Raja Midas. Jadi apa yang dia sentuh jadi emas. Karena banyak sekali jejak atau legasi yang dia lakukan, dia berikan ya, mulai dari misalnya Pusat Pengajian Islam dan Kemasyarakatan, PPIM, kemudian Jurnal Studia Islamika, kemudian UIN Jakarta, Pasca Sarjana UIN Jakarta, yang berhasil menjadi Center of Excellence karena sentuhan seorang Azumardi Azra. Jadi dia seorang intelektual, ya, tetapi beliau juga seorang praktisi pendidikan dan pengaruhnya tidak semata-mata secara akademik, tapi juga secara institusional. Baik Mas Burhan, kita juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Assalamualaikum Prof.
Baik, kita masih menunggu untuk terhubung kembali bersama Profesor Komarudin Hidayat. Kita lanjutkan lagi Mas Burhan. Ini tadi disampaikan bahwa beliau tidak hanya intelektual, tapi juga menjadi eksekutor untuk semua ide-ide pemikirannya. Nah, concern beliau sangat luar biasa ya, dari pendidikan dan juga kepada bangsa begitu. Sebenarnya apa yang mendasari dari keinginan beliau hingga sejauh itu untuk bisa membangun negeri ini dari pendidikan agama Islam ini, Mas Burhan? Pertama latar belakang Profesor Azumardi Azra kan datang dari keluarga pendidik ya, ibunya seorang guru. Kemudian beliau lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat, belajar pendidikan guru agama, melanjutkan sekolah di IAIN Jakarta saat itu di Fakultas Tarbiyah. Jadi Fakultas Tarbiyah itu fakultas pendidikan Islam yang mencetak guru. Jadi jiwanya memang seorang guru beliau. Nah, ketika menjadi mahasiswa, beliau sangat aktif di Senat, bahkan menjadi ketua Senat Fakultas Tarbiyah, dan aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi persentuhan antara latar belakang dan interaksi sebagai aktivis mahasiswa, plus aktif menulis di media massa. Jadi saat mahasiswa, dia sudah aktif menulis di Kompas, termasuk juga menjadi wartawan ya. Baik. Itu membuat dirinya sangat peduli sama kehidupan di luar kampus. Sangat Jadi peduli. dia punya kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan publik. Nah, ini yang kemudian membuat dirinya tidak pernah bisa diam kalau ada sesuatu yang dianggap tidak benar. Baik, kepedulian yang sangat tinggi dengan di dalam kampus dan di luar kampus. Saya catat itu, Mas Burhan. Kita coba sapa lagi ya. Assalamualaikum Profesor Komarudin Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Prof. Bisa berbincang bersama kami di sini. Di line telepon lain juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi nih, Prof. Komarudin. Kalau... Oh iya. Ya. Halo, Pur. Siap, Prof. Baik, Prof. Komarudin, ini tentunya Indonesia tengah dalam suasana duka. Dan juga kalau mengingat prestasi dan jasa seorang Profesor Azumardi Azra begitu. Pada saat di UIN, dengan Profesor Komarudin sendiri, apa yang sering didiskusikan bersama dengan Anda saat masih di Universitas Islam Negeri, Bung? Oh iya. Ya, persahabatan saya itu cukup lama ya. Dia masuk UIN tahun 76, saya 74, jadi saya 2 tahun di atasnya. Tapi sesama teman pergaulan di HMI, cabang Ciputat, dan juga di wartawan majalah Panji Masyarakat. Ada suasana yang khas waktu itu ya di Ciputat, di HMI. Kami sering mengatakan kami punya 2 alma mater. Alma mater formalnya itu di kampus, alma mater yang kedua adalah di HMI. Nah, kami punya labnya itu di Panji Masyarakat sebagai wartawan. Di situ suasana intelektual itu terasa sekali. Faktor Pak Harun Nasution itu punya visi semangat bagaimana melakukan pembaruan pemahaman Islam, sehingga Islam itu ditarik pada wilayah yang lebih historis, intelektual, kosmopolit. Di HMI kami bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Cak Nur, Nurlis Bancit, dan tokoh 66 yang sangat mengesan kepada kami peduli pada perjuangan bangsa, demokrasi, dan seterusnya. Nah, di Panji Masyarakat, di wartawan, kami bergelut langsung bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh lintas profesi. Suasana itu yang membesarkan, membentuk kami seperti saya, Zumardi, Fahri Ali, almarhum Bahtiar Effendi, itu dalam satu lingkaran pergaulan seperti itu waktu itu. Prof. Komarudin, tadi diceritakan bahwa selain di UIN juga aktif di HMI bersama. Nah, ingin mungkin mengingat kembali pada saat pertama kali Anda mengenal sosok Profesor Azumardi Azra, apa yang kesan pertama yang Anda lihat dari seorang Azumardi Azra? Apakah langsung merasa ini adalah orang yang intelektual, pemikir, dan pekerja keras, atau justru malah sebenarnya dia adalah sosok yang mungkin suka bercanda atau seperti apa, Prof. Komarudin? Dia seorang yang soliter ya, sendiri, tapi dia atentif. Dia termasuk agak mahal untuk bercanda-canda, main-main, tapi dia orang yang punya tanggung jawab ketika diberi amanat. Jadi amanat apapun dilaksanakan secara optimal, dan memang dia pekerja dan pemikir keras, sehingga waktu itu
terasa Pak Saudara Azumardi ini ya kalau kerja, diskusi serius sama dia. Tapi kalau untuk santai-santai, canda-canda, dia itu kurang lebur dengan yang lain. Oke, ada kenangan yang tidak bisa dilupakan saat bersama dengan Prof. Azumardi Azra, Prof. Komarudin? Ya banyak ya, di Panji Masyarakat. Dia itu orang yang produktif, kreatif. Jadi dia memang dia punya bakat menulis dan punya wawasan sosial yang ya jeli. Dia lebih dari sekedar wartawan ya udah terasa ya. Pak wartawan kan sekedar tukang berita kan kesannya gitu. Tapi kami tumbuh bukan sekedar wartawan, tapi juga dilatih membuat analisis sehingga tulisan-tulisan Azumardi itu bukan sekedar berita tapi juga konstruksi analisis sosial udah nampak sejak jadi wartawan itu. Nah ini karena bicara wartawan, kami sebagai wartawan kan dituntut untuk terus kritis begitu ya Prof. Komarudin. Lantas pernah tidak dalam tulisan beliau atau pemikiran beliau ya mungkin agak sedikit berbeda dengan Prof. Komarudin dan apakah menjadi perdebatan saat itu Prof? Oh tidak. Tidak ya? Kami itu saling mensupport, tumbuh masing-masing sesuai dengan inklinasinya. Jadi Azumardi ini seorang pembelajar yang tekun apapun. Nah, ketika dia belajar sejarah, dia serius. Andaikan dia belajar politik pun mungkin akan serius juga. Gitu. Kemudian pilihan dia itu sejarah dan dia buktikan. Makanya ketika dia menjadi seorang sarjana, akhirnya tumbuh bukan sekedar scholar kan, tapi kan jadi intelektual. Di sini sebenarnya peran orang-orang semacam Mas Damra Harjo itu juga besar. Mas Damra Harjo itu pada kami memberikan satu teori-teori sosial, latihan penelitian lapangan. Nurholis Majid itu pada kami memberikan satu wawasan kekayaan khazanah Islam dan kemodernan. Pak Harun Nasution memberikan satu wawasan Islam yang inklusif. Makanya teman-teman kami di Ciputat waktu itu, angkatan kami, Azumardi dan kawan-kawan itu, terpacu untuk studi ke Barat karena melihat bahwa di Barat itu memberikan metode critical thinking tanpa dengan tetap percaya akan keislamannya, jadi tidak kaget. Ini kalau melihat mereka belajar ke Barat tidak mengurangi keislamannya, bahkan mendapatkan critical thinking dari studinya. Berarti cukup terbuka ya, Prof. Komarudin ya, bersama-sama ini untuk membahas. Kaitannya antara Islam, pendidikan, dan negara bangsa gitu ya? Ya kami beragama, berislam dan percaya diri dan berpikir konstruktif, kritis konstruktif. Itu yang saya rasakan termasuk Azumardi. Itu kan berpikir kritis konstruktif dan tidak mengancam. Jadi berislam tidak mengancam, tapi tetap kritis. Prof. Komarudin, ini banyak hal yang terjadi di negara kita begitu dengan perputaran politik dan banyak hal yang terjadi begitu. Apa yang belakangan Anda diskusikan dengan Prof. Azumardi Azra belakangan, Prof? Satu, karena kami orang kampus, kecewa dengan suasana kampus, para intelektual, para pimpinan, rektor, itu lebih sibuk dengan urusan administrasi. Bahkan dia takut untuk mengkritik pemerintah. Padahal tugas intelektual kan memberikan kritik konstruktif, tapi kawan-kawan itu sibuk dengan urusan administrasi. Ini yang kami dengan saudara Azumardi itu gelisahkan. Apa kontribusinya? Karena kampus itu sebagai pusat pemikiran, kontribusi pemikiran bukan posisi dan jabatan. Gitu. Jadi beliau selalu mengutamakan bahwa kita tidak hanya fokus pada jabatan posisi administratif, tapi juga harus bagaimana ini bisa berefek begitu ya, Prof. Komarudin ya? Oh iya, itu yang kami gelisahkan. Kedua, yang kami gelisahkan tentu kondisi bangsa yang meritokrasi itu semakin terkikis, dikalahkan dengan satu sikap pragmatik, tapi meritokrasi kemudian transparansi itu kurang. Ini kami sering diskusikan tuh. Baik, Prof. Komarudin. Saya ke Mas Burhan lagi ini. Ini luar biasa ya, Mas Burhan ya. Tadi yang disampaikan, dipaparkan Prof. Komarudin agak merinding ini karena beliau bukan hanya seorang pemikir yang memiliki teori yang sangat luar biasa, tapi juga eksekusi dan tetap memiliki kepeduliannya terhadap apa yang terjadi di kampus tadi yang disampaikan Prof. Komarudin. Apalagi nih Mas Burhan yang mungkin
sosok dari Profesor Azumardi Azra yang Anda lihat, Mas Burhan? Baik, halo Mas Burhan. Halo, Ya, apakah terdengar suara saya? iya, Mas Burhan, silakan. Bagaimana Mas Burhan? Ya, Mas Komar sangat tepat sebenarnya menjelaskan. Halo? Iya, bagaimana? Silakan Mas Burhan. Ya, Mas Komar sangat tepat karena beliau adalah teman segenerasi Azumardi Azra ya, meskipun Betul. lebih senior 2 tahun. Tapi sebagai junior, sosok yang saya lihat dari seorang Azumardi Azra adalah kepedulian yang tinggi terhadap generasi di bawahnya. Jadi dia merasa untuk membangun peradaban itu membutuhkan kolektivitas, membutuhkan semangat kebersamaan. Seorang Azumardi adalah seorang intelektual papan atas yang jam terbangnya tinggi sekali. Dia bisa mendapatkan undangan dari kampus-kampus tinggi, kampus-kampus terkemuka di dunia. Tetapi saat yang sama dia tidak lupa untuk pulang kandang di habitatnya di kampus UI Jakarta. Dan disitulah dia membina bibit-bibit unggul dari generasi muda di bawahnya dengan melembagakan proses pendidikan yang progresif, yang liberatif. Ya, caranya adalah memperbaiki softwarenya kampus, mulai dari kurikulum, dosen-dosen muda disekolahkan ke luar negeri. Kemudian mereka akan kembali melakukan proses pembelajaran dan kemudian diharapkan punya efek atau getok tular kepada anak didiknya yang datang dari berbagai macam alat. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu belajar dari keberanian dan integritasnya. Tadi Mas Komar sudah banyak meng-highlight karakter seorang Azumardi Azra. Beliau ini kan bukan seorang demagog ya. Jadi kalau bicara kan datar ya. Tetapi dari pembicaraan yang dia sampaikan itu selalu ada nilai, ada kritik yang konstruktif, ada substansi di sana yang kalau misalnya disampaikan oleh Azumardi Azra itu punya bobot ya, karena terus terang kan kita belakangan ini banyak kehilangan suluh bangsa. Belum lama kita kehilangan Buya Syafi'i Ma'arif, sebelumnya kita kehilangan Cak Nur, kita kehilangan Gus Dur, ya. Butuh seorang muadzin, ya. Mereka yang memberi azan kepada bangsa, kapan kita on the track, kapan kita salah. Dan orang itu harus punya integritas, punya keberanian, punya kredensial. Dan setelah meninggalnya banyak tokoh bangsa, jujur kita kekurangan suplai generasi baru dan diharapkan itu datang dari Azumardi Azra. Tapi beliau akhirnya juga meninggalkan kita. Jadi harapan saya Mas Komar dan generasi-generasi lainnya itu melanjutkan apa yang sudah sudah dipelopori ya oleh Profesor Azumardi Azra. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin Muhtadi dan Profesor Komarudin Hidayat sudah bersama-sama kita berbincang sambil menantikan prosesi pemakaman almarhum Azumardi Azra di Taman Makam Pahlawan. Kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Kami segera kembali Breaking News TV One untuk Anda.